Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, kembali lagi dengan saya. Pada video kali ini saya ingin bahas tentang git clone. Git clone itu adalah perintah dari git untuk menyalin atau menduplikat atau juga menggandakan menyalin semua isi repository kita di tempat baru gitu kan, di server. Kayak misalnya kita salinkan dia berupa link. Jadi apa yang kita ada di file sebelumnya bisa kita pindahkan di file yang baru gitu. Gunanya misalnya kalau kita ada PC baru atau laptop baru, jadi kita bisa pindahkan apapun dan kita bisa juga akses yang di file kita sebelumnya. Oke, kita coba aja cara cobanya. Pertama kita ambil yang mau kita cobakan. Ini kita ambil kodenya. Ini saya juga sudah membuat folder baru ya, tiruan git clone. Nah, jangan lupa spasi titik. Oke, ini untuk clone-nya. Nah, langsung muncul kan semua apa aja yang ada. Nah, karena kita ini baru ya, berarti kita buat juga lah npm install. Oke, langsung aja npm run dev. Nah, mau ya. Nih, padahal ini sudah di tempat yang berbeda dan baru di file baru. Langsung dia mengambil dan menyalin semua isi repository dari link yang kita dapatkan di file git kita sebelumnya. Nah, di sini juga kita bisa ngubah-ngubah juga nih, di sini langsung ubah. Dan gimana caranya agar kita balik lagi ke file kita yang di awal, tapi kita sudah yang perubahannya tuh juga sudah kita dapat gitu. Jadi tinggal balik aja ke file kita awal. Nah, ini file saya yang asli. Tinggal ketikkan git pull. Nah, nanti semua yang sudah kita otak-atik tadi lah, kita ubah atau kita tambahkan di file tiruan kita tadi, pindah semua juga di sini, balik ke yang awalnya gitu, file awal. Oke, lanjut. Di sini kita masuk ke filenya. Pembahasan pertama itu ada use effect. Ke use effect, yang mana use effect itu salah satu hook di React yang digunakan untuk menjalankan kode efek samping seperti mengambil data API, terus mengatur timer, mengatur the bounds, juga membantu kita mengatur kapan sebuah komponen itu di render. Nah, dan juga setiap kali komponen melakukan render dengan mengatur dependency array di dalamnya. Oke, seperti ini. Ini dia use effect. Ini untuk quotes ya. Ini untuk quotes ini sebenarnya nggak cuma coba-coba aja ya, karena suruh. Oke, buat quotes, buat aman quotes. Sebenarnya ini nggak ada nih quotes nih di saya. Oke, ini kita pakai use effect. Nah, ini kalau dia masuk respon, kalau dia gagal memuat quotes. Ini get menggunakan data API ya, ini data dummy. Nah, lanjutlah, ini seperti inilah dia penggunaan use effect. Nah, ini contohnya, ini quotesnya. Nah, jika di refresh yang rendering nih, quotes of the day. Work is never important as you thinking as. Artinya apa tuh? Kerja tidak pernah itulah artinya ya. Oke, lanjut. Di sini saya juga membuat dynamic root. Nah, di sini juga membuat dynamic root. Nah, dynamic root. Nih, dynamic root saya
juga membuat dynamic root. Memang dynamic root itu URL yang tidak tetap, tapi menyesuaikan dengan data yang dikirimkan seperti ID dan username. Contohnya itu misalnya /product/id atau /13 atau /product/abc gitu lah, pokoknya dia menyesuaikan dengan data yang dikirimkan. Nah, masuknya per dynamic root pertama ada ini. Nah, di sini saya pakai data JSON ya, data JSON, data lokal. Nah, saya buat juga dulu di sini. Nah, lanjut ke sini menggunakan stats. Nah, ini dia use effect, mengambil data saat awal. Lalu di sini ada the bounds, pencarian berdasarkan query. Nah, itu menggunakan use effect juga. Nah, the bounds ini kayak misalnya kayak kita menjalankannya setelah user berhenti mengetik. The bounds ini adalah untuk menunda eksekusi suatu fungsi sampai aktivitas berhenti selama periode waktu tertentu. Nah, kita menunggu saat user berhenti mengetik baru dia muncul. Nah, ini untuk halaman dari member. Lalu untuk halaman member detail sama aja seperti ini. Inilah yang namanya dynamic root. Ya, ada stage-nya dan juga ini jika member tidak ditemukan. Nah, ini sama menggunakan use effect. Nah, ginilah dia kalau pemanggilannya di app.js untuk dynamic root ya seperti ini. Nah, ini members ID jadinya yang ngikutin tuh, karena kalau members ini diklik dia mengarahkan ke halaman berikutnya, yaitu halaman members detail. Lanjut di products juga sama, kurang lebih sama seperti yang ada di members, pakai JSON dari product dan juga ada stage dan juga use effect. Nah, nih sama nih pakai debounce juga dengan 500 gitu. Nah, nih sama juga dengan produk detailnya nih dia saling berhubungan nih, produk dan produk detail, karena produk kalau ditekan kan mengarah ke produk details. Sama juga pemanggilannya seperti members, ini products dengan /id, ini param ini ya, dengan /id. Nah, seperti apa contohnya? Seperti ini. Misalnya kita ke members dengan menerapkan dynamic root, klik salah satu yang mana nih, kalau saya taruh linknya di foto profil, klik foto profil. Nah, ini untuk halaman detailnya, halaman detail member. Nah, inilah menggunakan dynamic root-nya. Kembali, nah seperti ini. Nah, itu mengarahkan ke halaman detailnya. Lalu kita ke quotes sudah deh, produk. Nah, di sini sama seperti member, juga ada halaman detailnya. Kalau diklik namanya dia mengarahkan ke halaman detailnya. Nah, ini seperti ini dengan menerapkan use effect dan dynamic root. Nih. Nah, jika ini kan kita ibaratnya di clone lah ya. Jika kita melakukan apa-apa di clone tuh, dan jika kita pindah lagi ke file awal, tinggal ketikkan perintah git pull. Jadi menarik semua yang di tiruan tadi ke file awal. Oke. Mungkin sekian dari saya. Mohon maaf jika ada kekurangan kata atau ada yang kurang jelas dalam penyampaian. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.